Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdausi dengan NIM 2424101010 dari kelas Sistem Operasi kelas E. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis saya mengenai algoritma penjadalan CPU, yaitu earliest dan first dan multi level queue. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu penjelasan mekanismenya. Yang pertama ada algoritma EDF. Di sini algoritmanya bersifat dinamis dan didesain untuk sistem real time. Mekanisme utamanya yaitu adalah CPU akan selalu mendahulukan eksekusi thread yang memiliki tenggat waktu dan deadline paling dekat. Sifatnya juga preemptif, yaitu jika ada thread baru dengan deadline yang lebih awal, CPU akan langsung menginterupsi proses yang sedang berjalan. Selanjutnya ada multi level queue. Pendekatannya di sini sangat statis dan hierarkis. Antrian utamanya di sini akan dipecah menjadi beberapa kasta antrian. Misalnya ada antrian khusus sistem di tingkat atas dan antrian aplikasi di tingkat bawah. Aturannya mutlak, yaitu CPU diwajibkan selalu melayani kasta tertinggi terlebih dahulu dan kasta bawah hanya boleh berjalan jika antrian di atasnya sudah benar-benar kosong. Selanjutnya masuk ke analisis keunggulan utamanya, yaitu pada algoritma EDF, keunggulan terbesarnya ada pada pemenuhan metrik deadlines. Secara teori, selama utilitas CPU tidak melebihi 100%, EDF di sini akan memberikan jaminan absolut bahwa tidak akan ada satupun tugas yang gagal memenuhi tenggat waktunya. Sementara untuk MLQ, keunggulannya terletak pada priority imposition atau penegakan prioritas. Pemisahan kasta di sini memastikan stabilitas sistem. Tugas-tugas interupsi yang kritis di tingkat kernel dijamin mendapatkan jalur bebas tanpa hambatan, tanpa harus terhalang oleh proses aplikasi pengguna yang berat. Lalu masuk ke poin ketiga, yaitu analisis kelemahan utamanya. Pada EDF di sini kelemahan paling fundamentalnya terletak pada tingginya metric number of context switch, yaitu atau NCS, yang sifatnya terlalu reaktif di sini, jadi memaksa CPU untuk sangat sering melakukan perpindahan thread. Interupsi yang terus-menerus ini memicu beban overhead yang besar dan membuang waktu CPU secara sia-sia. Lalu untuk MLQ, kelemahan terbesarnya yaitu berada pada anjloknya metric fairness atau keadilan. MLQ di sini mengorbankan proses prioritas rendah demi mempertahankan hierarki. Karena sifatnya yang statis, tanpa mekanisme aging, proses di kasta bawah sangat rentan mengalami starvation atau kelaparan sumber daya, karena ia bisa tertahan selamanya di antrian. Selanjutnya, untuk poin terakhir, saya akan membuktikan analisis melalui skenario simulasi. Yaitu yang pertama untuk EDF, skenarionya saya membuat 4 thread, yaitu 1, 2, 3, 4 dengan arrival time seperti berikut. Lalu langkah eksekusi per milidetiknya, di sini T1 tiba dan CPU langsung eksekusi T1 karena antriannya masih kosong. Karena terus di milidetik ke-1 T2 tiba dengan deadline 8 milisecond. Karena deadline T2 nya lebih rendah dari T1, maka akan dieksekusi terlebih dahulu, dan T1 nya akan diinterupsi. Dan lalu di milidetik kedua T3 tiba dengan deadline 5 yang lebih kecil dari deadline T2 yang yaitu 8. CPU kembali melakukan interupsi, menyimpan status T2 dan akan mengeksekusi T3. Di milidetik keempat T3 selesai, terdapat T2 tadi yang diinterupsi yaitu deadline 8 dan T1 15. CPU melanjutkan eksekusi T2 terlebih dahulu. Lalu setelah di milidetik 5 T4 tiba dengan deadline 10. Karena T2 yang sedang berjalan memiliki deadline 8, maka T2 tetap dilanjutkan.
Lalu begitu T2 selesai, T4 yang deadline-nya 10 dan T1 deadline-nya 15, CPU-nya akan mengambil alih T4 terlebih dahulu. Setelah T4 selesai, hanya tersisa T1, maka T1 dieksekusi. Analisis ini untuk tabelnya seperti ini. Tabel Gantt chart-nya. Lalu analisisnya di sini secara nyata memvalidasi keunggulan EDF, yaitu seluruh trade berhasil diselesaikan sebelum tenggat waktu masing-masing berakhir. Tetapi ini juga membuktikan secara telah kelemahan algoritma. Hanya memproses 4 trade dalam rentang 11 milidetik, sistem dipaksa melakukan 5 kali perpindahan konteks atau konteks switch. Tingginya interupsi ini menciptakan beban overhead yang sangat besar bagi CPU karena prioritas terus berubah. Di sini ada pindah-pindah 1, 2, 3. Lalu untuk MLQ di sini menggunakan 2 tingkat hierarki kasta, yaitu Q1 tingkat atas dan Q2 tingkat bawah. Lalu di sini saya membuat 4 trade ya, dummy, yaitu trade 1, 2, 3, 4. 1 di Q2, lalu trade 2 di Q1, T3 juga di Q1, T4 juga di Q1. Untuk langkah eksekusinya seperti ini. Di milidetik ke 0, T1 tiba di Q2. Karena tidak ada trade, maka T1 bisa dijalankan. Terus T2 tiba di Q1 pada milidetik 1. Mengingat Q1 nya adalah prioritas tinggi, maka T1 di sini akan dihentikan dan melanjutkan T2. Di milidetik ketiga, T3 tiba di Q1. Karena dua-duanya sama-sama di prioritas tinggi, maka T2 nya tetap dijalankan. Begitu T2 selesai, di kasta Q1 kan masih ada T3 yang mengantri, jadi T3 nya dieksekusi terlebih dahulu yang prioritas tinggi, sedangkan untuk T1 akan diabaikan karena berada di prioritas rendah. Untuk setelahnya T4 3 di Q1, T3 nya tidak akan diinterupsi karena sama-sama berada di prioritas tinggi. Lalu setelah T3 selesai, karena masih ada T4 di prioritas tinggi, dan di sini jadi T4 diselesaikan dulu dan T1 masih diabaikan. Untuk setelah T4 selesai, barulah T1 dieksekusi. Untuk tabel Gantt chart-nya seperti ini. Hasilnya yaitu di sini memvalidasi kuatnya metrik priority imposition. CPU-nya bertindak sangat tegas secara hierarkis dengan selalu mendahulukan thread yang berada di kasta tinggi, yaitu T2, T3, T4. Ini diselesaikan terlebih dahulu seperti pada tabel. Juga membuktikan secara tragis runtuhnya fairness-nya. T1 yang datang paling pertama justru harus menjadi korban hierarki sistemnya. T1 dibiarkan bertahan sangat lama, dari milidetik ke-1 hingga dikerjakan di milidetik ke-10, dan mengalami fenomena starvation, yaitu kelaparan sumber daya akibat terus masuknya proses baru di kasta antrean yang tinggi. Sekian penjelasannya dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.